Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau menyampaikan bela sungkawa ya. Saya mau menyampaikan atas nama pribadi ya duka yang sangat mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana alam ya, gempa di Cianjur Jawa Barat ya teman-teman ya. Semoga tetap tabah dalam menjalani ujian ini ya teman-teman, dan tidak lupa juga saya itu mendoakan teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety kondisinya semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu dihindari ya dari teman-teman ya. Kenapa ini perlu dihindari? Karena ini adalah sesuatu yang menurut saya itu menghambat dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Untuk teman-teman yang sering menganalisa diri sendiri atau mendiagnosa diri sendiri akan penyakit-penyakit yang berat ya teman-teman, ini kebiasaan seperti ini sedikit demi sedikit harus ditinggalkan. Kenapa ya? Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah memeriksakan diri ke dokter dan teman-teman sudah didiagnosa bahwa teman-teman itu tidak ada gangguan lain, teman-teman itu hanya menderita gangguan asam lambung ya teman-teman ya, atau mungkin mah kronis atau GERD terus, atau kecemasan yang berlebih ya, bahkan psikosomatis ya teman-teman. Itu sensasinya kan memang banyak ya teman-teman. Banyak orang yang bilang itu sensasinya itu 1001 sensasi ya, atau pokoknya beribu-ribu sensasi, itu bahasanya kadang seperti itu ya teman-teman. Jadi rasa tidak nyaman itu selalu muncul setiap hari ya, ketika kondisi kita itu kondisi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, itu belum membaik ya, atau belum pulih sepenuhnya. Itu sensasi setiap hari itu biasanya itu akan muncul terus ya teman-teman ya. Jadi ketika muncul sensasi itu ya teman-teman, itu karena sudah saking lamanya ya mengalami hal seperti ini, tentunya teman-teman itu juga biasanya disertai dengan gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan, teman-teman khawatir, teman-teman itu panik ya. Panik akan penyakit-penyakit yang berat ya. Akhirnya sensasi yang muncul karena gangguan asam lambung, karena gangguan GERD ya teman-teman ya, itu dianalisa sendiri ya, dianalisa. Ketika teman-teman itu merasakan sakit perut di bagian kanan, teman-teman sudah menganalisa bahwa waduh, jangan-jangan saya ini kena usus buntu. Nanti pindah lagi ke sebelah kiri, waduh, jangan-jangan saya ada infeksi usus dan lain-lain ya teman-teman. Terus teman-teman itu mengalami kencing yang berbusa ya, kencing yang berbusa, atau teman-teman itu mengalami nyeri di pinggang ya. Itu teman-teman itu sudah berpikiran, aduh, jangan-jangan saya terkena gangguan ginjal gitu ya teman-teman ya. Terus lagi ke atas ya, ke atas ketika dada sesek gitu ya teman-teman, karena penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu juga sering mengalami nafas sesak ya, atau dada sakit ya, atau celekit-celekit ya teman-teman ya, kadang di kiri kadang di kanan. Teman-teman itu sudah berpikirnya itu bahwa itu jantung, itu paru-paru ya. Terus kepala keliengan, pusing seperti diikat, terus leher belakang itu tegang. Teman-teman sudah berpikirnya itu jangan-jangan saya itu akan mengalami gangguan stroke gitu ya teman-teman ya. Dan masih banyak ya teman-teman, masih banyak sekali ya. Ketika teman-teman itu mengalami sensasi setiap hari itu, teman-teman itu selalu berpikirnya mengarah ke yang negatif-negatif ya, seperti itu ya teman-teman. Ini akan menghambat ya, ini akan menghambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman. Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi ini pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Ketika saya itu merasakan sensasi yang muncul ya, padahal sebelumnya sudah tahu bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung, terkena GERD ya, yang sudah disertai dengan kecemasan. Tapi seolah-olah diagnosa yang seperti itu saya itu nggak yakin. Selalu menebak-nebak itu sesuatu hal yang negatif ya teman-teman ya. Saya selalu menebak, apa jangan-jangan dokter itu salah diagnosa ya, kenapa kok asam lambung, kenapa GERD kok sensasinya seperti ini, rasanya seperti kalau lagi kumat gitu ya, kalau lagi intensitasnya lagi tinggi, sensasinya itu seperti rasanya kayak mau gitu ya teman-teman, tidak berdaya ya, lemas, nggak karu-karuan,
susah diceritakan ya teman-teman ya. Dan teman-teman untuk kondisi seperti ini ya, ini penting sekali. Teman-teman jangan menganalisa ya, jangan menganalisa diri sendiri gitu ya. Artinya ketika teman-teman memang penasaran dengan apa yang teman-teman rasakan atau belum yakin, teman-teman periksa lagi ke dokter ya. Periksa lagi ke dokter. Walaupun banyak sekali penderita dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, itu sudah berkali-kali ya teman-teman ketika mengalami kecemasan karena sensasi yang muncul itu langsung menujunya ke IGD. Setelah di IGD, setelah diperiksa di dokter itu tidak ditemukan gangguan lain. Keterangannya terkena asam lambung, ini GERD gitu ya teman-teman ya. Biasanya dikasih penjelasannya itu teman-teman itu hanya kena panik gitu ya, kena cemas karena asam lambung itu ya. Ini banyak sekali penderita gangguan asam lambung seperti ini ya. Tapi banyak juga ya teman-teman ya yang sudah menyampaikan ke saya bahwa seperti nggak yakin atau nggak percaya bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung karena sensasinya itu ya luar biasa sekali. Sama teman-teman, saya dulu juga seperti itu, sensasinya banyak sekali. Nah, ini penting ya, bagaimana caranya kita tidak larut atau kita tidak terlanjur terus memikirkan memikirkan yang negatif-negatif itu atau menganalisa yang negatif itu ya teman-teman. Ini cara yang saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Kita berusaha percaya ya teman-teman. Kita berusaha percaya bahwa dokter itu sudah mendiagnosa kita itu dengan keilmuannya ya, dengan peralatan-peralatan yang sudah ada juga ya teman-teman. Tentunya dokter itu pasti sekolah ya, sekolahnya juga tinggi. Memang ya teman-teman ya, ada kadang yang sudah berobat dulu nggak sembuh-sembuh gitu ya teman-teman, tapi tetap disampaikannya ini gangguan lambung ya, gangguan GERD ya. Perlu teman-teman ketahui, untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, ini memang proses pemulihannya itu cukup lama ya teman-teman ya, cukup lama. Beda dengan gangguan-gangguan penyakit lain ya teman-teman, yang ketika teman-teman itu minum obat mungkin 3-4 hari atau seminggu, paling lama itu 2 minggu, itu sudah membaik ya, sudah sembuh, sudah sudah ini lagi lah, udah bisa aktivitas lagi. Tapi berbeda dengan orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Saya pun dulu seperti itu, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi ketika teman-teman merasakan sensasi-sensasi yang muncul, teman-teman harus berpikirannya positif saja. Teman-teman sudah periksa ke dokter sudah menyampaikan, dokter sudah menjelaskan ya, tinggal ikutin sarannya saja, tinggal ikutin arahannya saja. Memang untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini sensasinya itu luar biasa teman-teman, setiap hari muncul ya, setiap hari, setiap saat itu muncul, bukan hanya sensasi fisik tapi psikis. Sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu berproses, itu pelan-pelan. Jadi ketika teman-teman merasakan sensasi, teman-teman langsung alihkan. Dan teman-teman itu meyakini, oh iya ini sensasi asam lambung, sedang kambuh, atau oh ini sensasi asam lambung, ini sedang sedang datang gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita perlu meyakinkan ke diri kita bahwa kemarin saya juga sudah menghadapi seperti ini. Kemarin saya juga menghadapi sensasi ini. Minum air hangat, relaksasi, terus nanti reda. Kemarin saya juga menghadapi cemas. Kemarin saya juga menghadapi panik, terus bisa reda juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman itu ya muncul sensasi, terus teman-teman langsung berpikirnya itu langsung dianalisa. Waduh, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Itu teman-teman analisa itu setiap hari, setiap muncul sensasi, itu akan menghambat pemulihan, itu akan menghambat penyembuhan. Karena apa teman-teman ya? Karena kita itu selalu berpikir ke situ, malah kita jadi semakin penasaran ya, kita semakin kepikiran ya, dan itu akan membebani pikiran kita ya. Padahal untuk memulihkan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, itu tidak cukup hanya di pola makan saja, tapi pola pikir kita ya, termasuk pikiran-pikiran kita yang jangan terlalu banyak terlalu banyak beban ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus mengurangi beban pikiran. Jadi kalau teman-teman memang penasaran, teman-teman ke dokter saja. Jangan analisa diri sendiri ya. Apalagi teman-teman itu berusaha untuk tanpa konsultasi dokter, tanpa
periksa ke dokter, tapi teman-teman mencoba mengobati diri sendiri dengan mungkin ya teman-teman ya, dengar informasi obat ini ampuh, ini ampuh, ini ampuh gitu tanpa konsultasi, teman-teman itu langsung dengan caranya teman-teman sendiri, yaitu tidak sasaran kan ya teman-teman ya. Jadi untuk konsumsi obat pun ya teman-teman harus konsultasi dengan dokter ya. Jadi untuk teman-teman ya, semoga saja teman-teman itu paham ya penjelasan singkat dari saya. Jadi kurangi untuk menganalisa tentang penyakit-penyakit ya teman-teman ya. Untuk menganalisa sensasi-sensasi yang selalu dihubungkan dengan penyakit-penyakit berat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang merasa penasaran, oh ini kok seperti tidak biasanya, nggak seperti kayak kemarin-kemarin, teman-teman daripada bingung ya, itu ke dokter saja. Nah, nanti dokter akan jelaskan ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya. Gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini bisa membaik kok, bisa sembuh kok ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman juga harus selalu konsisten dalam menjalankan 3P-nya. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga saja bisa memotivasi teman-teman ya, sampai dengan teman-teman itu membaik dan sembuh. Tetap semangat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.